Sekali lagi ketika kita baca ayat 181, kita harus merenungkan bahwa ini bukan sekedar bulan biasa. Makanya ini juga saya kutipkan ya. Ada kitab agama lain seperti ini. Ini yang disebut sebagai kitab Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ini kitab agama lain. Menyebut bulan istimewa ini dengan ungkapan apa? Dengan ungkapan sebagai hatesi'i Kar'o som. Pada bulan yang ke-9, Kar'o serulah mereka som. Serulah mereka untuk saum. Aneh ya. Kenapa di sini disebut dengan ungkapan serulah mereka berpuasa pada bulan ke-9. Artinya sebelum Quran ini diturunkan, ibadah berpuasa di bulan ke-9 sudah merupakan tradisi para nabi sebelumnya. Dan umat lain diajarkan untuk itu. Illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية صدق الله العظيم. Saudara-saudara sekalian, marilah kita pada malam ini memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang ke-7 ini insyaallah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara-saudara, kajian pada malam ini saya anggap sebagai kajian refleksi agar kita bisa meraih puasa yang benar, bagaimana Allah membicarakan hal itu di dalam Al-Quran. Tadi saya kutip ayat Al-Quran yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 181. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ungkapan ini kalau secara harfiah, secara sederhana merupakan panggilan, tapi panggilan ini merupakan panggilan yang menunjuk pada kedekatan, keintiman. Itulah sebabnya Allah bicara dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya tidak semua orang dipanggil dalam konteks ini. Hanya mereka yang di dalam hatinya punya keyakinan yang mantap dan dia dianggap sebagai orang-orang yang beriman akan meraih seruan ini. Itulah sebabnya Allah berkata dengan pernyataan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ukurannya ukuran yang menunjuk pada keintiman antara hamba dengan Khaliknya. Khaliknya menganggil dengan ungkapan seperti ini. Berarti ini ungkapan seruan spesial. Mudah-mudahan kita masuk kategori hamba-hamba Allah yang spesial, sebagaimana yang Allah seru dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah menggunakan ungkapan panggilan spesial? Karena ada sesuatu yang ibadahnya merupakan ibadah spesial. Kenapa disebut ibadah spesial? Karena hanya Allah yang tahu berapa ukurannya. Kita pada ayat ini diajarkan Allah memerintahkan kepada kita kutiba alaikumus syiyam.
diwajibkan atas kalian untuk syam, berpuasa. Ini bukan ibadah biasa, ini ibadah spesial. Makanya tidak sama dengan ibadah sholat, tidak sama dengan ibadah haji, tidak sama dengan ibadah umrah, tidak sama dengan ibadah lain-lain. Ibadah ini hanya Allah yang tahu rahasianya. Itulah sebabnya kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk syam. Saudara-saudara, kalau bicara mengenai ibadah spesial yang disebut syam dan pahala, hanya Allah yang tahu mengenai ini. Kita tidak diberitahu berapa derajat jumlah pahalanya. Sebagaimana kalau kita paham mengenai sholat berjamaah, itu pahalanya 27 derajat. Tapi kalau syam, tidak dijelaskan. Begitu rahasianya ibadah ini. Hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Dan tentu saja kita akan menikmati ibadah yang spesial ini. Saudara-saudara, setelah bicara mengenai ibadah syam, kemudian Allah melanjutkan dengan pernyataan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah spesial ini juga telah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Jadi ayat ini mengandung dua informasi. Pertama, berkaitan dengan ibadah spesial itu sendiri, dan ibadah spesial itu sifatnya universal sebetulnya. Karena bukan hanya untuk umat Nabi yang terakhir, yakni umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga untuk umat sebelum kita. Artinya, dalam risalah kenabian, mulai sejak Adam sampai Nabi yang terakhir, ibadah spesial ini senantiasa diajarkan oleh seluruh nabi-nabi. Itulah sebabnya pada risalah yang terakhir yang diemban oleh Rasul Muhammad SAW, kemudian diajarkan bahwa ibadah ini telah ditetapkan juga bagi ummah sebelum kita. Itu kesimpulannya. Nah, saudara-saudara, kita menyebut syam dalam Quran pakai istilah syam. Sementara kalau bahasa kita menyebut dengan ungkapan puasa. Tentu saja istilah puasa itu bukan sekedar istilah biasa, tapi ini ada usul-usulnya. Ternyata dalam bahasa kita istilah puasa itu, kalau bahasa Jawa menyebutnya poso. Dalam bahasa Indonesia menyebutnya puasa. Dari mana istilah puasa atau poso itu berasal? Ternyata istilah puasa atau poso itu berasal dari kata Sanskrit, bahasa suci umat yang beragama Hindu, yakni dari kata upasa. Dari kata upasa itu dalam bahasa kita mengadopsi dengan sebutan puasa. Jadi upasa menjadi puasa. Ini menarik. Kenapa? Karena ternyata tradisi puasa itu juga dilakukan oleh ummah sebelum kita. Maka ketika Allah berkata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, berarti Allah menyatakan demikian bisa dikatakan sebagai barang bukti. Nah, saudara-saudara, ini pembahasan ayat yang ke-181. Dengan demikian, ayat ini sekaligus membawa spirit bagi kita. Jangan main-main dengan ibadah puasa ini. Karena ini merupakan ibadah yang sangat rahasia. Nah, kemudian pada ayat 183, Allah kemudian menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, ila akhirih. Saudara-saudara, tentu saja ini menjadi bahan renungan bagi kita. Kenapa ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, pada ayat yang ke-180 itu bergandengan dengan pernyataan Syahrul Ramadan. Arti harfiahnya bulan Ramadan.
Kenapa dengan ada pernyataan seperti ini? Nah, ini wajib untuk kita pahami. Istilah syahr dalam Al-Quran itu merupakan urutan bulan-bulan. Artinya, kalau urutan bulan-bulan, berarti ini ada mata rantai nama-nama bulan. Nah, kalau kita cek dalam Quran, istilah syahr itu ternyata dalam seluruh ayat Quran yang terdiri atas 114 surah, kalau kita hitung dengan komputer, kata syahr itu hanya terulang sebanyak 12 kali saja. Kenapa bisa begitu? Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau disebut hanya 12 kali saja, itu menandakan bahwa ini jumlah bulan dalam rangkaian satu tahun. Tidak lebih dan tidak kurang. Allah hanya menggunakan istilah syahr sebanyak 12 kali. Kemudian setelah menyebut kata syahr, Allah menyebutkan kata Ramadan. Dan kita tahu nama Ramadan adalah salah satu nama bulan dari rangkaian 12 bulan dalam satu tahun. Anehnya kalau kita baca Quran, tidak pernah disebutkan nama-nama bulan dalam satu rangkaian satu tahun, kecuali hanya Ramadan itu sendiri. Aneh bin ajaib. Kenapa hanya Ramadan disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa Syawal tidak disebut? Kenapa Dzulhijjah tidak disebut? Kenapa Dzulqa'dah tidak disebut? Kenapa Rajab tidak disebut? Nama-nama bulan lain tidak disebut. Hanya Ramadan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dahsyat di dalam bulan Ramadan itu. Makanya Allah berkata, Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu. Karena bulannya bulan dahsyat, di dalamnya disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan yang namanya Al-Quran. Anehnya, saudara-saudara, ketika Allah berkata dengan sebutan fihil Quran, di dalamnya, yakni di dalam bulan Ramadan itu disebutkan fihil Quran. Kalau kita hitung hurufnya, fihil Quran, jumlahnya itu ada 9 huruf. Sebagaimana bulan Ramadan itu merupakan bulan ke-9 dari rentetan nama bulan dalam satu tahun. Dan di dalam bulan yang ke-9, Allah menghadiahkan kepada kita yang disebut kitab suci Al-Quran. Ini menarik dan aneh sekali. Sangat begitu detail ketika Allah bicara mengenai fihil Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, saudara-saudara, selain kita tahu bahwa ini adalah bulan untuk berpuasa. Dan kita mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan. Yang patut menjadi perhatian kita itu adalah ayat-ayat berikutnya. Kenapa? Allah menunjukkan bahwa kita dipanggil dengan sebutan orang-orang yang dekat dengannya, dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah memerinci betapa dekatnya Allah kepada kita. Dengan ungkapan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ila akhirih ayah. Itu kalau dibaca pada ayat 185. Coba cek nanti setelah acara ini selesai, berapa kali Allah bicara pada ayat ini dengan sebutan aku. Itu kalau saya hitung 7 kali Allah bicara aku di sini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan seterusnya. Itu kalau dihitung Allah mengatakan aku itu 7 kali. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai sang Rasul, katakan kepada mereka, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku amat begitu dekat. Jadi saudara-saudara, bulan ini yang disebut bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, Allah menunjukkan bahwa betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menunjukkan
dekatnya Sang Khalik, Dia sebagai Sang Khalik kepada kita. Maka jangan sia-siakan kedekatan Allah dengan kita ini. Ini bulan yang amat mulia. Allah menggunakan ungkapan qarib. Qarib. Kenapa disebut qarib? Quran menyebut qarib karena bahasa kita juga mengambil istilah ini dari kata qarib. Apa itu qarib? Kalau Pak Sunarto punya teman dekat, itu biasanya menyebut dengan sebutan sahabat karib. Atau Pak Hendri, misalnya punya teman, kalau punya teman disebut sahabat karib. Kalau teman itu dekat sekali. Begitu juga Allah kalau menyebut dirinya begitu dekat dengan kita, Allah berkata dengan ungkapan karib. Maka jangan sia-siakan. Bulan ini Allah sangat dekat sama kita. Maka apapun kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini berlalu begitu saja. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi ketika kita baca ayat 181, kita harus merenungkan bahwa ini bukan sekedar bulan biasa. Makanya ini juga saya kutipkan ya. Ada kitab agama lain seperti ini. Ini yang disebut sebagai kitab Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ini kitab agama lain. Menyebut bulan istimewa ini. Dengan ungkapan apa? Dengan ungkapan sebagai hatesi'i, kar'o som. Pada bulan yang ke-9, kar'o serulah mereka som. Serulah mereka untuk som. Aneh ya. Kenapa di sini disebut dengan ungkapan serulah mereka berpuasa pada bulan ke-9. Artinya sebelum Quran ini diturunkan, ibadah berpuasa di bulan ke-9 sudah merupakan tradisi para nabi sebelumnya. Dan umat lain diajarkan untuk itu. Maka berbahagialah kita yang diberikan kesempatan di tahun ini untuk berpuasa. Dan kita tahu ada saudara-saudara kita yang tidak sempat menunaikan ibadah puasa di tahun ini karena mungkin salah satu di antara mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satunya adalah karena sebab COVID-19 ini. Maka berbahagialah kita memanfaatkan di bulan puasa ini untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada ayat-ayat tersebut. Pertama, kita berpuasa ini jangan sekedar berpuasa dalam arti tidak makan dan tidak minum. Menahan makan, menahan minum. Tapi seharusnya menahan dari segala sesuatu yang membuat Allah kecewa atas kita. Menahan sesuatu yang membuat Allah kecewa kepada kita itu tidak gampang. Betul-betul tidak gampang. Makanya Nabi SAW memperingatkan kepada kita, kam min sha'imin laisa lahul jaza' illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kalau sekedar lapar dan dahaga, semua orang bisa lakukan. Siapapun bisa lakukan, anak kecil bisa lakukan. Tapi kalau sekedar berhenti di situ, apa makna terdalam dari puasa itu? Jangan-jangan puasa kita belum benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar menahan lapar dan dahaga. Makanya diperingatkan oleh Nabi, kam min sha'imin laisa lahul jaza' illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang berpuasa pada level itu. Ini wanti-wanti dari Nabi. Kenapa? Karena puasa itu hakikatnya adalah mengekang segala sesuatu, menahan dari segala sesuatu yang membuat Allah kecewa atas kehidupan kita. Jangan sampai kita membuat kecewa. Itulah hakikat dari makna puasa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita sudah paham mengenai hakikat puasa yang sebetulnya menahan segala sesuatu yang bernuansa itu kejelekan, baik dalam pikiran, lisan, maupun tindakan. Maka yang kedua, jangan lupa dalam ayat ini dikatakan
kalau seandainya ada orang yang tidak bisa berpuasa, maka kita diwajibkan, diharuskan dengan ungkapan apa? Fidyatun. Fidyah. Apa itu fidyah? Memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu. Memberikan makanan kepada siapapun. Ini merupakan konsep sedekah. Memberi sedekah kepada siapapun di bulan yang mulia ini adalah sebuah angan-angan bagi setiap orang untuk berbagi. Berbagi itu bukan hanya berbagi dalam arti di luar bulan Ramadan, tapi di dalam bulan Ramadan kita dididik untuk berbagi. Kan hakikat puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga berbagi, bersedekah. Jangan lupa setiap hari di bulan Ramadan ini kita bisa berbagi dengan siapapun. Dan yang ketiga, jangan lupa kita untuk mentarbiyah kita. Mentarbiyah itu mendidik kita sendiri. Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita dengan cara melakukan ibadah di malam hari misalnya. Mungkin kita saat ini tidak bisa bertarawih di masjid, tentu saja. Tapi kita bisa sholat di rumah kita masing-masing. Nah, tentu saja ini adalah ibadah yang amat penting dalam arti untuk membangun relasi kita dengan Allah semakin lebih baik lagi. Dan kita bisa lakukan itu setelah sholat isya, atau sebelum sholat subuh kita bisa sholat tahajud lebih banyak lagi. Dan itu untuk membangun jiwa kita menjadi jiwa yang lebih siap untuk menatap menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang harus menjadi catatan kita bersama. Tadi yang pertama adalah jangan sekedar berpuasa, sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan dari segala nafsu-nafsu buruk yang membuat Allah kecewa atas kehidupan kita. Kedua, bersedekahlah kepada siapapun senyampang kita masih bisa. Ini adalah cara supaya kita semakin karib dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, lakukan hal yang terbaik untuk semakin mendekat dengan Allah, yakni pada malam hari dengan menjalankan sholat-sholat malam. Dan Allah menyatakan di sini dengan ungkapan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini amat dekat. Disitulah kita merasakan bahwa Allah betul-betul dekat dan kita mau mendekat kepadanya dengan cara melakukan sholat tahajud itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin dengan cara seperti itu kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, apa yang dulu pernah kita lakukan. Kita mungkin egois, tahun-tahun dulu egois, sekarang kita dididik untuk tidak egois lagi. Kita diajarkan melakukan ibadah di rumah. Dulu kita memakmurkan masjid-masjid kita, tapi sekarang kita tidak bisa memakmurkan masjid kita. Tetapi ada rahasia, meskipun masjid tidak dimakmurkan, tapi di rumah kita memakmurkan agar kedekatan kita semakin lebih baik lagi. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan. Monggo, Bapak-Bapak sekalian, silakan. Langsung aja mic-nya di-on-kan. Silahkan langsung ditujukan pada Ustadz Ali. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak Anto Supriyanto ada ya? Ada, Pak. Oh ya. Baik, ada yang tanya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmah. Sampai sekarang kita sudah kenal apa itu derajat. Ini maksud derajat itu gimana Ustaz? Coba terang untuk buat duduk. Ini Pak Teguh ya? Ya, betul. Oh, ya. Derajat. Iya, derajat itu gimana maksudnya derajat itu? Pahala 37 derajat. Saya sampaikan yang bingung derajat itu bagaimana gitu. Iya, derajat itu kalau dalam teks Quran maupun hadis dengan sebutan darajah. Nah, istilah darajah itu bukan dalam makna fisik, tapi dalam makna metafisik. Artinya sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak konkret. Maksudnya gimana?
Kalau memahami istilah 20 derajat misalnya, itu harus dipahami memang ada pahala yang bertingkat-tingkat, ya, ada pahala yang bertingkat-tingkat. Nah, kalau pahala yang bertingkat-tingkat, kalau dalam hadis-hadis yang lain misalnya, kalau kita diajarkan bahwa kalau orang menjalankan apa istilahnya puasa, kemudian menjalankan yang namanya ibadah tarawih, kemudian menjalankan ibadah umrah, itu kan ada ukuran-ukuran, tapi sifatnya bukan ukuran dalam makna fisik. Tapi konsep sederhananya itu pahala itu saja. Tapi kalau mengenai puasa, tidak disebutkan secara rinci berapa derajatnya, nggak ada. Karena memang ini rahasia, sir. Sir itu artinya rahasia. Kalau sholat masih ada hitungannya kan? Apa itu? 27 derajat. Tapi kalau puasa siapa yang bisa sebutkan? Nggak ada. Kenapa? Ini betul-betul sangat rahasia. Kita nggak tahu ukurannya berapa. Padahal kalau Allah bicara mengenai derajat-derajat itu hampir mirip, ada pelipat gandaan. Misalnya kalau dalam Quran tuh orang yang bersedekah akan dilipatkan 70 kali, 700 kali. Nah, itu berarti ada sesuatu yang bisa dihitung, dinalar. Tapi kalau dalam puasa tidak ada yang bisa menghitung. Saya kira itu ya yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari saya Ustaz, ngapunten. Ya, Pak Anto. Di ayat 183 itu kan dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, yang pernah saya dengar dari agama Nasrani ya atau Katolik itu puasa, tapi puasanya itu tidak makan misalnya nasi putih. Kalau nggak salah ya, nasi putih, pokoknya gitu aja. Tapi yang lain tetap boleh makan ya gitu. Pengertian puasa yang di sini Allah katakan sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu itu, mohon penjelasan. Iya, Al-Quran mengatakan ada frase yang bagian akhir, potongan ayat yang bagian akhir. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kamu. Ini berarti Allah menegaskan bahwa umat sebelum kita, sebelum Nabi terakhir, mereka telah diwajibkan hal yang sama. Sampai hari ini pun kita bisa saksikan itu. Orang Buddha ada puasa, orang Hindu ada puasa, orang Yahudi ada puasa, orang Nasrani ada puasa, orang Protestan maupun Katolik ada puasa. Nah, ini fakta real. Tapi kenapa kok bisa beda dengan yang kita lakukan? Nah, ini menjadi renungan ya. Sebetulnya mereka itu disuruh puasa sama kayak kita. Tidak makan, tidak minum. Mulai dari terbit matahari sampai matahari terbenam. Asalnya itu. Tapi karena mereka melakukan sesuatu bentuk-bentuk yang baru, yang kalau bahasa kita mereka telah mentahrif, mengubahnya, maka sekarang mereka melakukan hal-hal yang bersifat inovasi. Maka ada puasa tidak makan nasi putih, tapi makan lain-lain boleh, atau tidak makan daging, itu disebut puasa, tapi makan yang lain-lain. Ada yang seperti itu. Artinya mereka menginovasi kayak seperti itu, karena yaitu tadi kalau bahasa kita mereka telah mentahrif, mengubah-ngubahnya. Dan ini pelajaran untuk kita. Kita nggak boleh melakukan inovasi. Kita menerima apa adanya. Kalau nggak boleh makan sejak matahari terbit sampai terbenam, ya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Padahal asalnya sama kayak seperti kita. Dalam agama Nasrani, Nabi Isa sendiri, beliau berpuasa itu 40 hari.
40 hari itu tidak makan, tidak minum. Coba bayangkan. 40 hari. Kalau kita kan paling lama 30 hari. Nabi Isa itu 40 hari. Makanya kalau kita tanya sama orang Katolik misalnya, mereka ada yang tradisi puasa 40 hari. Tetapi itu bukan kewajiban untuk semua, tapi hanya untuk para imam dan para suster. Umatnya nggak diwajibkan. Tapi untuk imam-imamnya, romo-romonya, dan suster diperintahkan berpuasa 40 hari. Itu pun 40 harinya, puasanya ada tidak boleh makan daging. Tapi makan lain-lain hanya boleh. Nah, ini inovasi, ya. Tapi sekali lagi, intinya umat terdahulu ada puasa. Meskipun mereka mengubahnya dengan berbagai bentuk yang lain. Ya, saya kira itu Pak Anto. Terima kasih. Monggo, Bapak-Bapak yang lain masih ada? Pak Hendrik yang mana? Oh, ini Ibu Elis. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz, saya Bu Elis. Biasanya ikut di Al-Mafirah juga, Ustaz. Oh, ya. Geng, monggo. Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa kita itu berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus ya. Dan kita harus menahan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Iya, tepat, betul. Ustadz, bisa disebutkan apa saja yang tidak disukai oleh Allah dan yang harus kita tahan gitu? Ya, bagus, pertanyaan bagus ini. Jadi sekali lagi, Nabi tadi bersabda, sebagaimana yang saya kutip tadi, kam min sha'imin laisa lahul jaza' illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Hanya dapat lapar dan dahaganya saja. Nah, hadis itu sebetulnya menyiratkan dua hal. Satu, menyiratkan ada orang yang berpuasa. Sebetulnya ada orang berpuasa. Makanya dikatakan kam min sha'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Artinya Nabi tahu ada orang-orang yang berpuasa. Tetapi puasanya itu bukan puasa yang betul. Kenapa? Karena mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kalau hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, berarti puasanya tidak sempurna. Nah, bagaimana supaya puasa kita sempurna? Maka jangan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan segala hal yang Allah sendiri tidak suka atas kita. Nah, apa itu? Oh, banyak hal, banyak sesuatu yang buat Allah tidak suka sama kita. Contoh sederhana. Kalau kita menggunjing orang lain, boleh atau tidak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Membicarakan orang lain juga nggak boleh. Kemudian, apalagi misalnya, iri kepada orang juga nggak boleh. Hal-hal yang sifatnya sederhana kayak begitu. Itu kalau kita lihat itu membuat Allah suka atau tidak suka. Pasti jawabannya, oh ya, Allah pasti tidak suka. Maka jangan lakukan itu. Jadi apapun yang membuat Allah tidak suka, jangan lakukan itu. Jadi itulah makna dari hakikat puasa. Makanya dengan puasa ini sebetulnya kita diajarkan. Puasa itu kan sebetulnya tidak makan dan tidak minum dalam hal batasan waktu. Setelah jamnya sudah habis, misalnya setelah maghrib, kan boleh makan. Tapi kita dilarang untuk makan pada jam saat setelah matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu nggak makan dan minum, itu pun yang halal kita nggak sentuh. Jadi bukan sekedar menahan sesuatu yang halal. Kalau yang halal saja kita bisa tahan, berarti yang haram pun seharusnya bisa kita tahan. Jadi seringkasnya, yang halal saja bisa kita tahan, maka yang haram seharusnya bisa kita tahan. Apa contohnya yang haram bisa kita tahan? Tidak boleh menggunjing orang lain, tidak ada rasa kebencian sama orang lain. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi masih banyak hal-hal yang lain. Intinya, jangan melakukan sesuatu, baik itu pikiran, ucapan, maupun tindakan yang membuat Allah kecewa. Nah, itu penjabarannya banyak sekali. Saya kira itu ya jawabannya. Iya, Ustaz. Terima kasih. Paham ya kira-kira, Bu Elis?
Insya Allah paham. Insya Allah Ya, paham. ya. Terima kasih. Ya. Enggak, ada yang lain? Ada yang lain, silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Pak Muhammad Arifin. Iya Ustaz. Ustaz, ini mau tanya, kalau dulu kita puasa yang tahun kemarin gitu, kita kan insya Allah mungkin ada saudara-saudara kita yang setiap ke masjid setiap hari bawa infak gitu ya Ustaz. Nah, ketika suasana kayak gini sudah tidak memungkinkan lagi. Samakah misalnya infak itu kita rapel berapa bulan sekali atau apa pahalanya gitu, sama enggak Ustaz? Maksudnya dirapel di luar? Iya, kita setiap hari cuman ditaruh di rumah dulu, nanti berapa itu disalurkan gitu, bisa enggak? Sama enggak itu? Oh, itu pahalanya teknis, kira-kira? itu teknisnya saja. Oh gitu ya. Teknisnya saja. Kalau teknis itu tidak ada masalah. Yang penting niatnya yang betul. Niatnya. Kalau niat kita itu betul-betul ingin berbagi, tapi karena situasinya tidak bisa berbagi setiap hari, kemudian dirapel misalnya, itu teknis saja. Yang penting menata niat. Kalau menata niat sudah betul, maka insya Allah itu Allah tidak akan mempersoalkan itu semua. Yang penting niatnya yang betul. Kalau teknisnya itu karena sikonnya kayak begini, ini kita susah. Makanya kita keluar pun juga tidak mungkin setiap hari. Mungkin kita keluar 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Saya pun ini 3 hari nggak keluar. Jadi sekali lagi ini memang ini kita dididik untuk semakin merenungkan siapa sih kita ini sebetulnya. Dulu kita bisa sama-sama ke masjid, sekarang kita seakan-akan dilarang ke masjid. Bukan Allah melarang kita ke masjid, tapi mungkin barangkali dulu kita ke masjid itu niatnya yang mungkin kurang tepat. Nah, sekarang kita diajar, kita diupayakan seakan-akan kita dijauhkan dari masjid supaya kita merenung. Kalau jauh dari masjid itu kayak apa rasanya? Sama seperti kalau kita jauh dari orang tua, kayak apa? Dulu waktu kita dekat orang tua, gimana kita kepada orang tua? Setelah jauh orang tua, kayaknya gimana? Kayak begitu. Kita diajar untuk merenung kembali. Nah, ini Pak Arifin kan sudah sebagai orang tua, misalnya kalau kalau dekat dengan anak atau jauh dengan anak itu kan mesti rasanya beda. Betul Pak Arifin ya? Betul. Sama dengan sekarang. Dulu kita dekat dengan masjid, sekarang kok kita jauh dengan masjid, kayak apa rasanya? Kita diajar sekarang, dididik, ini namanya tarbiyah ilahiyah, pendidikan ilahi untuk kita. Ya, saya kira itu ya Pak Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum. Sami-sami. Assalamualaikum Ustaz. Saya Agus. Pak Agus. Ya. Ngapunten Ustaz, ini dalam benak pikiran saya itu, apa sih sebetulnya efek yang harus didapatkan setelah pasca Ramadan ini Ustaz? Efek, ya. Begini. Kalau bahasa sederhana, Ramadan itu sebetulnya arti harfiahnya membakar. Dari kata ramat, membakar. Kalau namanya membakar, berarti ada sesuatu yang dibakar. Apa itu? Segala sesuatu yang dulu kita dengan Allah itu jauh. Nah, sekarang didekatkan. Hal-hal yang negatif itu dibakar semua. Nah, kalau kita sudah tahu mengenai fungsi Ramadan, membakar sesuatu yang negatif-negatif itu, berarti ada nuansa positif. Ada nilai-nilai positif di dalam bulan Ramadan ini. Tetapi sesuatu yang nuansa positif di bulan Ramadan ini jangan berhenti di bulan Ramadan, tapi terus kita lanjutkan sampai 11 bulan ke depan. Dengan kata lain, 1 bulan ini merupakan training, tapi bukan sekedar training, nanti efeknya harus bisa dilihat 11 bulan ke depan. Kalau sekarang kita bisa menahan yang halal saja kita tidak makan, tapi karena itu perintah dari Allah, maka pada bulan setelahnya yang haram pun itu harus bisa kita tahan.
Sesuatu yang membuat Allah kecewa, jangan kita lakukan. Jadi efeknya itu setelah Ramadan. Makanya itu yang disebut Syawal, itu adalah sesuatu bulan yang artinya meningkat. Jadi ada peningkatan, ada pengaruh di bulan ini. Jadi sekali lagi ini ibaratnya kalau saya boleh contoh, mungkin agak ekstrim ya contohnya. Bulan Ramadan itu ibarat penjara bagi kita, dalam arti penjara untuk kita dididik. Tapi setelah kita keluar dari penjara, itu harus bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sukses ditarbiyah, dididik di bulan training ini. Kira-kira itu yang saya sampaikan, bisa dipahami ya, Pak Agus? Nggih, paham. Oh, ya. Assalamualaikum. Sami-sami. Wassalam. Ada yang lain? Kalau nggak ada, artinya cukup, Ustaz. Monggo ditutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semakin membuat kita bisa memanfaatkan, mumpung ini masih berjalan 7 hari, masih ada banyak sisa waktu ke depan untuk berpuasa lebih baik. Yang penting puasa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan puasa hari esok, besok hari harus lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menata jiwa kita. Saya kira demikian. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.